Bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan para delegasi suku-suku Arabia? Pasca Fathu Makkah, posisi umat Islam di Jazirah Arabia sudah sedemikian kuat. Para kepala suku mulai menyadari bahwa tidak mungkin lagi untuk melawan Madinah. Di sisi lain, mereka juga melihat bagaimana keluhuran sifat Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Situasi inilah yang kemudian membawa berbagai suku, klan, dan agama lainnya mengirimkan utusannya menemui Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-9 hingga 10 Hijriah, Madinah menerima berbagai delegasi dari berbagai penjuru Arabia. Malik bin Auf An-Nathri, pemimpin suku Thaqif, datang ke Madinah setelah Nabi Muhammad kembali dari Tabuk. Doa Nabi Muhammad agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada suku Thaqif akhirnya dikabulkan. Malik bin Auf akhirnya memeluk Islam. Nabi Muhammad memulihkan kepemimpinan Malik atas Taif dan daerah di sekitarnya. Malik kemudian menaklukkan para pembangkang dari sukunya dan suku-suku di sekitarnya. Mereka akhirnya mengikuti jejak Malik, berdamai dengan Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Beberapa waktu kemudian, Malik bin Auf mengirimkan delegasi ke Madinah. Nabi Muhammad menempatkan para delegasi itu di depan Masjid Nabawi. Setiap hari selepas Isya, para delegasi bertemu Nabi Muhammad di masjid dan mendapatkan penjelasan tentang ajaran Islam. Kepada Nabi Muhammad, para delegasi itu sempat meminta agar berhala mereka tidak dihancurkan setidaknya hingga 3 tahun berikutnya. Nabi menolak keras permintaan tersebut, bahkan ketika mereka menawar 2 tahun dan setahun. Memahami bahwa suku Thaqif tidak mampu menghancurkan berhala mereka, maka Nabi Muhammad mengutus Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah untuk melakukannya. Para delegasi itu juga meminta agar mereka tidak wajib sholat, zakat, dan juga jihad. Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Tidak ada baiknya satu agama yang tidak ada sholatnya." Pada saat itu, Nabi Muhammad bisa menoleransi untuk tidak membayar zakat dan jihad. Mereka akan berzakat dan berjihad apabila mereka telah memeluk Islam. Pada tahun ke-5 Hijriah, Nabi Muhammad menerima kunjungan delegasi dari Bani Abdi Qais yang berjumlah 13 orang. Mereka semua memeluk Islam tanpa adanya paksaan. Delegasi Bani Abdi Qais kembali datang pada tahun ke-9 Hijriah. Kali ini mereka berjumlah 40 orang. Mereka semua mengikuti ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Dalam sebuah kesempatan, seorang anggota delegasi bertanya, "Dalam perjalanan, kami sering melihat unta yang tersesat. Bolehkah kami mengambilnya untuk kami tunggangi ke negeri kami?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Jangan sekali-kali, karena itu adalah bahan api neraka." Delegasi lainnya yang datang adalah Bani Sa'ad bin Bakr. Kedatangan klan ini ke Madinah diwakili oleh Domam bin Thalabah. Ketika untuk kali pertama bertemu Nabi Muhammad, Domam berkata, "Ini bukanlah wajah pembohong." Setelah diterima Nabi Muhammad, Domam bin Thalabah bertanya, "Aku akan bertanya kepadamu dengan tegas. Karena itu, kuharap engkau tidak menyimpan amarah dalam hatimu." "Tanyakanlah apa yang engkau inginkan." "Aku bertanya demi Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelummu. Apakah Allah mengutusmu untuk seluruh umat manusia?" "Demi Allah, benar." "Aku bermohon kepadamu, demi Allah, jawablah. Apakah Allah menyuruhmu agar kami sholat 5 kali sehari?" "Demi Allah, benar." "Aku bermohon kepadamu, demi Allah, jawablah. Apakah Allah menyuruhmu agar kami berpuasa di bulan ini setiap hari?" "Demi Allah, benar." "Aku bermohon kepadamu, demi Allah, jawablah. Apakah Allah menyuruhmu agar mengambil zakat dari orang-orang kaya kami, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin kami?" "Demi Allah, benar." "Aku percaya apa yang engkau datang menyampaikannya. Aku utusan kaumku yang tidak datang. Aku Domam bin Thalabah dari keluarga Bani Sa'ad bin Bakr."
Sekembali ke perkampungannya, Dhammam bin Tha'labah mengumpulkan keluarga besarnya. Sungguh celaka Al-Lata dan Al-Uzza. Seseorang kemudian memperingatkan Dhammam. Hati-hati, jangan sampai engkau terkena belang dan kusta. Hati-hatilah, jangan sampai engkau gila. Dhammam kemudian menyanggah, Sungguh celakalah kamu. Kedua berhala itu tidak memberi mudarat, meskipun tidak disembah, dan juga tidak memberi manfaat meskipun disembah. Sesungguhnya Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab suci untuk menyelamatkan kamu dari kesesatan yang kamu alami. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku telah menemuinya dan datang kepadamu untuk menyampaikan apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Dan pada hari itu, seluruh anggota Bani Sa'ad, baik lelaki maupun perempuan, menyatakan keislamannya. Berbagai delegasi terus berdatangan. Najran, kawasan yang berada di Yaman, mengirimkan delegasinya. Mereka datang ke Madinah setelah menerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Para delegasi adalah umat Nasrani dan diantaranya adalah pendeta. Jumlah delegasi yang datang sekitar 14 orang, ada pula yang menyebutkannya hingga 60 orang. Delegasi dari Najran itu memasuki Masjid Nabawi dengan pakaian mewah dari sutra dan cincin emas di jari-jarinya. Hal itu membuat Nabi Muhammad tidak begitu antusias menyambut. Mereka juga melakukan sholat dengan cara mereka sendiri menghadap ke Baitul Maqdis. Keesokan harinya, mereka berpakaian rohib setelah diberitahu bahwa pakaian mewah mereka membuat Nabi Muhammad kurang berkenan. Mereka menyampaikan salam dan dijawab oleh Nabi Muhammad. Pertemuan antara Nabi Muhammad dan delegasi Najran itu menjadi arena perdebatan. Dimulai ketika Nabi Muhammad mengajak para delegasi itu untuk memeluk Islam. Kami telah memeluk Islam sebelum kamu semua. Ada 3 hal yang membuat kalian tidak dinilai sebagai muslim. Pertama, kalian menyembah salib, mempertuhankan Isa dan menilainya di salib. Kedua, kalian memakan babi. Dan ketiga, kalian mengira Allah memiliki anak. Perdebatan tersebut direspon Nabi Muhammad dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan, para rohib itu menuduh Nabi Muhammad menghina Isa karena menganggapnya sebagai hamba Allah. Nabi Muhammad menanggapinya dengan kalimat, Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimatnya yang ditempatkan kepada perawan Maryam yang amat taat beribadah. Pernahkah engkau mengetahui ada seseorang yang tanpa ayah? Kalau ada, coba sebutkan siapa dia. Pertanyaan ini dijawab Allah dengan turunnya surah Ali Imran ayat ke-59. Sesungguhnya, misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Meskipun mendapatkan jawaban secara gamblang dan rasional, para rohib masih belum bisa menerima dan perdebatan terus berlanjut. Hingga kemudian turunlah surat Ali Imran ayat ke-61. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu? Maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nabi Muhammad kemudian membawa Ali bin Abi Thalib, Fatimah beserta kedua cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain, ke halaman Masjid Nabawi untuk menerima tantangan surat Ali Imran ayat ke-61. Namun para rohib itu tidak berani menerimanya. Mereka sempat bermusyawarah dan justru khawatir kutukan akan menimpa diri mereka sendiri. Para delegasi dari Najran itu tetap pada pendiriannya. Mereka pun bersedia membayar jizyah sebagai jaminan keamanan dan meminta Nabi Muhammad menunjuk orang yang dapat dipercaya untuk menerima pembayaran. Aku pasti akan menugaskan pergi bersama kamu seorang yang terpercaya. Nabi Muhammad kemudian menugaskan Abu Ubaidah bin Jarrah. Inilah orang terpercaya umat Islam.
Bani Tamim yang bermukim jauh di pesisir timur Arabia juga datang ke Madinah. Nabi Muhammad telah beberapa kali mengirimkan serangan balasan ke Bani Tamim dan menawan hingga 11 laki-laki, 11 perempuan, dan 30 anak-anak. Delegasi Bani Tamim berjumlah sekitar 70-an orang. Mereka datang pada tengah hari ketika penduduk Madinah sedang beristirahat. Para delegasi Bani Tamim memanggil Nabi Muhammad sambil berteriak, Hai Muhammad, keluarlah menemui kami, memuji kami baik dan mencela kami buruk. Dari dalam rumah, Nabi Muhammad menjawab, Yang demikian itu hanya Allah. Kami datang untuk bermusabaqah denganmu. Izinkanlah kami memperdengarkan kepadamu penyair dan khatib kami. Nabi Muhammad menugaskan Hasan bin Thabit untuk melawan penyair Bani Tamim. Setelah mendengarkan Hasan, Bani Tamim menyadari bahwa penyair mereka tidak sebaik sahabat Nabi Muhammad. Kedatangan Bani Tamim yang tidak sopan itu kemudian diiringi turunnya surah Al-Hujurat ayat keempat dan 5. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turunnya dua ayat tersebut merupakan etika dalam bertamu agar bisa menentukan waktu yang tepat dan memanggil dengan cara yang baik. Berkunjung dengan cara yang tidak tepat akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi tuan rumah. Tawanan Bani Tamim yang dibebaskan hanya sebagian saja yang tanpa tebusan. Jika mereka bersabar menunggu waktu yang tepat dan berperilaku baik, maka Nabi Muhammad akan membebaskan keseluruhan tawanan tanpa tebusan. Pada saat bersamaan, Nabi Muhammad juga kedatangan delegasi dari Yaman. Diriwayatkan Nabi Muhammad menerima kedatangan delegasi dari Yaman bersamaan dengan Bani Tamim. Pada pertemuan itu, Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Bani Tamim. Selamat dan bergembiralah, wahai Bani Tamim. Kalau engkau mengucapkan itu, maka berilah kami. Maksud Bani Tamim adalah harta benda. Nabi Muhammad tidak senang dengan perkataan Bani Tamim. Beliau selanjutnya mengucapkan salam kepada delegasi Yaman. Terimalah ucapan selamat dan bahagia yang enggak diterima oleh Bani Tamim. Kami menerimanya, wahai Rasul Allah. Kami datang untuk memperdalam pengetahuan agama, untuk bertanya menyangkut awal penciptaan, bagaimana terjadinya. Allah telah wujud dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Kedatangan delegasi Yaman pada tahun ke-9 Hijriah ini kemungkinan merupakan kunjungan kedua. Sebelumnya pada tahun ke-7 Hijriah, setelah peristiwa Khaybar, mereka pernah datang ke Madinah. Dari kawasan Najd datanglah delegasi Bani Amir yang dipimpin oleh Amir bin At-Tufail dan Arbad bin Qais. Ketika bertemu Nabi Muhammad, Amir bertanya, Apa yang engkau berikan kepadaku jika aku memeluk Islam? Hakmu seperti hak semua muslim dan kewajibanmu seperti kewajiban mereka. Apakah engkau mau memberikan kekuasaanmu ini kepadaku sesudahmu? Itu bukan hakmu dan hak kaummu, tetapi engkau boleh memperoleh kendali kuda. Aku sekarang menguasai kendali kuda wilayah Najd. Berilah aku kekuasaan di wilayah padang pasir dan engkau menguasai perkotaan. Tidak. Jika demikian, demi Allah, aku akan memenuhi wilayah kekuasaanmu dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki. Nabi Muhammad tidak menjawab perkataan Amir, tetapi menengadah ke langit berdoa, Ya Allah, kiranya engkaulah yang mencukupi aku menghadapi Amir bin At-Tufail. Pada perjalanan pulang, Amir bin At-Tufail singgah di rumah seorang Bani Salul. Dia terserang penyakit di lehernya dan menyebabkan kematiannya. Delegasi lainnya yang datang adalah Bani Hanifah yang bermukim di kawasan Najd dan Yamamah. Salah satu anggota delegasi mereka adalah Musailamah. Musailamah secara terang-terangan akan menjadi muslim jika kekuasaan setelah Nabi Muhammad diserahkan kepadanya. Pada pertemuan itu, Nabi Muhammad memegang tangkai kurma yang telah habis daun dan buahnya. Nabi SAW kemudian bersabda, Seandainya engkau meminta tangkai ini, aku tidak akan memberikannya. Engkau tidak akan melampaui ketetapan Allah menyangkut dirimu.
Jika engkau kembali, Allah pasti menyembelihmu. Hematku, engkau adalah yang diperlihatkan kepadaku apa yang telah kumimpikan. Ini ada Thabit bin Qais yang akan menyampaikan kepadamu mewakili aku. Sebelumnya, Nabi Muhammad tidak pernah bersikap sedemikian tegas dan keras, baik dalam keseharian beliau maupun menerima para delegasi. Sikap Musailamah yang juga mengaku sebagai nabi ini merupakan hal yang sangat tidak bisa ditoleransi oleh akidah Islam. Musailamah Al-Kadzab kelak akan tewas pada kampanye Perang Riddah di era Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pembunuhnya adalah Wahsy yang mendapatkan ampunan dari Nabi Muhammad pada Fathu Mekah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.